Saya punya seorang dosen namanya Pak Yosef Hehanusa. Dari namanya kelihatan ya, dia satu kampung halaman dengan Pak Arthur. Panggilannya Oce. Pendeta YPP saya rasa juga diajar oleh beliau karena dia di bawah saya secara angkatan. Ada satu yang menarik dari Pendeta Yosef atau Pak Oce ini. Dari sekian banyak dosen, dia punya satu metode yang menurut saya beda. Setiap awal kuliah dia menjelaskan silabus, rencana pembelajaran, dan satu hal dia tekankan begini. Saya akan memberi poin tambahan yang nanti akan diakumulasikan di nilai UTS dan atau UAS kalian untuk setiap mahasiswa-mahasiswi yang mengajukan pertanyaan selama saya kuliah. Jadi bertanya dapat poin. Kenapa begitu? Kita bisa menjawab dengan mudah. Budaya bertanya itu kan bukan budaya orang Indonesia. Ada sebuah persepsi begini. Orang pintar adalah orang yang sebanyak-banyaknya bisa menjawab pertanyaan. Semakin banyak kau bertanya, itu tanda kebodohan. Saya mengalami betul waktu mahasiswa itu kalau mau tanya itu benar-benar menyiapkan diri gitu ya, mengukur diri, menguji apakah pertanyaan saya ini bonafit, cukup bermutu untuk kemudian saya ajukan di depan teman-teman lain. Jangan sampai kan kemudian kita bertanya dan kemudian diketawain sekelas. Gitu aja kok tanya. Budaya itu yang membuat Pak Oce tadi berinisiatif. Kau bertanya, kau dapat nilai. Sampai segitunya. Beliau sampai saat ini masih mengajar dan salah satu dosen yang favorit di Universitas Yogyakarta Wacana, Fakultas Teologi. Saudara, saya masuk dalam perenungan kita di Minggu Trinitas ini dari ilustrasi itu. Karena apa, saudara? Karena ketika kita bicara tentang Trinitas, Tritunggal, semoga saudara sepakat dengan saya bahwa ini hal yang paling sering ditanyakan atau membuat orang bertanya sama kita, orang Kristen. Trinitas itu janjane yang apa sih? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Gimana menjelaskannya? Dan tidak jarang juga orang Kristen yang sudah puluhan tahun menjawab pertanyaan yang saya tadi di awal katakan pertanyaan fundamental ini masih kebingungan. Kalau ditanya orang suruh menjelaskan, kemungkinannya cuma 2. Pertama, sebentar, tak tanyakan pendeta saya. Atau kamu tanya saja pendeta, jangan saya. Atau kemungkinan kedua, bukan tanya pendeta, tapi coba cari jawaban sendiri di Google. Jangan tanya saya. Ask your pastor atau ask your Google. Kita kebingungan menjawab hal yang sebenarnya saya katakan tadi sekali lagi ini sesuatu yang paling mendasar. Fundamental, pondasi iman orang percaya mau gereja apapun ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketika kita gagal menjawab, orang bertanya tentang Trinitas, kembali pada logika awal. Sebanyak-banyak orang bisa menjawab pertanyaan adalah orang pintar. Sebaliknya kalau kita nggak bisa jawab, kita ngerasa bodohnya luar biasa. Kita merasa terpukul, stres sendiri, frustasi, dan kemudian ujung-ujungnya bisa jadi masuk dalam sebuah pergumulan eksistensialis. Ini yang paling bahaya. Jangan-jangan bukan saya yang nggak bisa jawab, tapi memang konsep ini konsep yang nggak benar. Trinitas itu sebuah ide jadi-jadian yang selama ini dengan bodohnya kita dibuat percaya dengan itu. Nah, ujung bahayanya di situ, saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di Minggu Trinitas ini
Saya ingin membagikan 3 hal. 3 poin ini yang kiranya bisa menjadi panduan kita kalau kita berhadapan dengan diskusi tentang Allah Tritunggal, 3 yang satu, satu yang 3, dan seterusnya. Poin pertama begini, saudara. Saya mau bertanya, kalau ada kalimat Allah itu titik-titik-titik, titik-titiknya saudara akan isi apa? Allah itu titik-titik-titik, saudara akan isi apa? Pak Rudi? Hah? Maha kuasa. Iya. Saya kenal siapa lagi ya di sini? Pak Tommy. Maha kasih. Orang ketiga jangan bilang jawab mahasiswa. Itu salah kaprahnya kita menyebut anak-anak muda yang lepas SMA. Di dunia barat kan nggak ada istilah khusus untuk mahasiswa. Dari kecil sampai mau S3 student. Nah ini tiba-tiba lulus SMA kok digelari maha. Wah itu makanya congkaknya luar biasa ya. Maaf kalau ada mahasiswa di sini. Itu nggak cocok loh. Maha itu ya maha kuasa, maha kasih, maha benar. Maha itu untuk yang di atas, bukan untuk kita, ya loh. Tapi ya sudahlah, itu salah kaprah, sudah mau didandani gimana. Kalau saya harus melanjutkan kalimat itu, saya akan menjawab begini. Semoga saudara juga sepakat dengan saya. Allah itu titik-titik. Saya akan jawab Allah itu misteri. Sudah setuju? Allah itu misteri. Ada yang nonton KKN di Desa Penari? Film misteri, horor. Tidak ada solusi, konklusi. Sampai akhir pun tanda tanya. Misteri. Misteri adalah sesuatu yang tidak semuanya bisa kita singkapkan, saudara. Loh, bicara tentang Tuhan itu siapa yang bisa menjelaskan secara konkret planning Tuhan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan untuk diri saya ini gimana? Sudah tanya saya sebagai pendeta, saya nggak tahu siapa saya. Mau studi teologi S1, S2, S3 untuk belajar memahami kehendak Allah, bukan. Allah itu sebagian besarnya adalah misteri. Yang mampu kita pahami dari Allah adalah sejauh mana Allah mau membuka diri sama kita. Nah, kalau ada orang yang bisa memahami betul isi hati Tuhan, dia menceritakan tentang apa yang Tuhan pikirkan, planning Tuhan atas hidupmu segala macam, detail sekali. Saya khawatir, jangan-jangan orang itu yang Tuhan. Ya toh, kok paham bener. Kalau saudara faham anak saudara, yang paling paham anak saya itu saya Pak, bukan Pak Pendeta. Saya bisa setuju. Anak saya di mana, sukanya apa, sekolahnya nanti pinginnya apa, hobinya apa, attitude buruknya apa, orang tua yang paling paham. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, siapa yang berani ngacung untuk mengatakan saya yang paling memahami Tuhan? Tidak seorang pun, termasuk orang yang sekarang sedang bicara sama saudara di atas mimbar ini. Allah itu misteri. Jadi karena Allah itu misteri, kalau saudara ditanya orang tentang Allah dan segala konsep tentang Allah dan saudara kebingungan menjawab, slow aja. Jangan kemudian stres, frustasi. Lah yang ditanya soal misteri kok. Gimana saudara bisa memuaskan orang yang bertanya tentang Tuhan itu siapa, Roh Kudus itu bagaimana, cara bekerjanya seperti apa, ini kehendak Allah atau bukan. Itu sesuatu yang sampai kapanpun saya rasa Tuhan akan simpan untuk menjadi faktor pembeda dia antara dia sama kita. Kalau itu dia buka semuanya kita suruh tahu, kita boleh tahu. Sekali lagi apa bedanya kita sama Tuhan? Allah itu misteri. Sehingga kalau orang tanya tentang Trinitas, saudara gagal menjawab. Poinnya adalah karena ini misteri. Jangan iman saudara kemudian goyang.
Merasa saudara ini paling goblok sedunia. Puluhan tahun jadi Kristen kok mau pertanyaan gini aja enggak bisa jawab. Oh, lah misteri kok. Itu pemahaman pertama. Ini penting sekali. Oke? Kita masuk pemahaman kedua. Bicara tentang Trinitas. Seringkali ada orang mengalami pertanyaan, ditanya suruh menjelaskan tentang Trinitas itu gimana, 3 yang satu yang 3 kayak apa begitu. Sebelum saudara menjawab pertanyaan itu atau berusaha menjawab pertanyaan seperti itu, saudara mesti petakan dulu. Saudara sedang berhadapan dengan sosok atau pribadi yang motivasinya apa. Ada 2 tipe orang bertanya. Satu yang memang tidak tahu, belum pernah ke GKI Emmaus, sampai Kedung Doro sana, ya dia nggak paham Google Maps, segala orang zaman dulu buka jendela tanya tukang parkir pinggir jalan, saya mau ke GKI Emmaus Jalan Argopuro di mana? Oh memang orang nggak tahu kok. Tukang parkir menjawab, menjelaskan. Sama seperti kalau Bapak Ibu nanti ya di rumah baca Lukas 18 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Memang tidak tahu orang ini. Nanya sama Yesus, hidup kekal gimana ketemunya? Dijawab sama Yesus. Kita baca nanti di rumah ayat 18, Lukas 18 ayat 18 dan seterusnya. Nah, tapi tipe orang kedua kan orang yang bertanya, tapi motifnya kalau anak sekarang bilang ngadi-ngadi, cari-cari, menjebak. Kalau dalam bahasa Alkitab, Yesus berulang kali ditanya orang-orang dan dijelaskan, ini pertanyaan yang apa? Mencobai. Matius 22 ayat 16 itu salah satu pencobaan yang paling epik. "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, engkau tidak takut dengan siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Hati-hati kalau orang mulai dengan prolog semacam ini. Wah, bunga-bunga begitu. Nah, masuk di ayat 17. "Guru, katakanlah kepada kami pendapatmu, boleh enggak bayar pajak sama kaisar?" Wah, ini jebakan Batman. Dijawab boleh. Waktu itu kan orang-orang Palestina kan orang-orang Yahudi lagi dijajah Roma. Apa tujuannya kemudian? Oh, ini antek penjajah. Narasi yang dikembangkan bisa gitu. Karena dia mengizinkan kita bayar pajak sama penjajah. Nah, kalau jawab jangan, enggak boleh, apa yang terjadi? Dilaporkan pada orang Roma, ada yang mau makar ini. Ada yang mau cari gara-gara pemberontak. Dia ngojok-ngojoki kita untuk enggak boleh bayar pajak sama kaisar. Kan angel. Nah, tapi Yesus bukan Yesus kalau kemudian dia enggak punya cara untuk menjawab ini dengan cantik. Mari kita nanti baca sendiri jawaban Yesus pada bagian selanjutnya. Matius 22, 16 dan seterusnya. Kita kan selalu bisa menjumpai juga dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Nah, bicara tentang Trinitas, orang yang ingin tanya konsep Tritunggal itu seperti apa sih di Kristen, aku kok kepo, pengen tahu. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus research, saudara harus belajar, saudara harus tanya pendeta, saudara harus cari di Google. Sebentar ya, saya belum paham. Maksudnya saya paham, tapi bagaimana menjelaskan sama kamu, saya butuh persiapan. Kasih saya waktu 1 minggu, nanti saya akan kembali ke kamu. Kita ceritakan bagaimana konsep una substantia tres personae alla Tertullianus itu. Bagaimana kemudian mendekati konsep Trinitas itu dengan gini loh, kayak sebuah volume ruang panjang kali lebar kali tinggi. Ada panjang, ada lebar kali tinggi, tapi kan itu tetap satu.
ruang. Atau itu kayak saya itu di gereja dipanggil Pak Pendeta, boksu. Begitu sampai rumah ada anak kecil lari-lari yang teriak papi. Dari belakang ternyata mami saya juga datang dari Malang pas hari itu. Manggil, "Nyo, bukai pintu." Apa kamu kemudian ada 3 Ariel? Enggak toh. Kita jelaskan. Kalau orang pengen tahu. Lah tapi kalau kita sudah tahu motif orang itu ngajak ribut, mau jebak. Dan saya percaya ada di antara saudara atau banyak yang pernah ngalami seperti ini dalam ngobrolan dengan teman-teman yang berbeda iman. Apa yang harus kita lakukan? Ya pertama itu memetakan kita ini sedang berhadapan dengan siapa. Nah kalau tipe orang yang saudara hadapi adalah tipe yang kedua yang mau mencobai. Nah kita masuk pada poin yang ketiga. Poin ketiga sebuah cerita nyata. Saya pernah tinggal di Bali 2,5 tahun, menjalani proses kependetaan di GKI Denpasar. Saya tinggal di sebuah rumah, lebih tepatnya itu sebuah losmen kecil, seorang pensiunan Freeport yang membangun sebuah penginapan untuk turis dan dia persembahkan 1 kamar untuk calon pendeta. Saya ngobrol dengan bapak ini. Ketika satu kali dia masih aktif di Freeport, ada seorang teman dari agama yang berbeda yang bertanya tentang Tritunggal. Nah, tapi nada bertanyanya jelas terindikasi bahwa ini mencobai. Pertanyaannya begini, yang apa sih? Ini bahasa Surabaya ya. Kamu kok punya Tuhan 3 biji? Sangat ofensif. Nah, orang Freeport ya dia paham tentang teknikal bagaimana menggali tambang dan segala macam, tapi soal teologi kan ya ala kadarnya sederhana. Wah bingung saudara. Kemudian di tengah kebingungan dia bilang oke, kasih saya waktu. Nanti kalau saya ketemu jawabnya untuk menjelaskan sama kamu, saya akan datang lagi ke kamu. Dia bergumul sampai pada satu waktu dia mendapatkan sebuah pencerahan, dan saya percaya ini Roh Kudus sendiri yang mencerahi dia. Dia balik ke temannya tadi. Kamu ingat tempo hari kamu tanya tentang Tuhan yang 3 itu? Oh iya, sudah punya jawabnya? Ya, saya coba ya. Tapi sebelum saya jawab, boleh nggak saya tanya dulu sama kamu satu hal saja sederhana? Oh boleh silakan. Bapak ini kemudian tanya ke teman-temannya yang bertanya pada awalnya ya. Kamu percaya enggak? Tadi yang Pak Rudi Linaya bilang Tuhan itu maha kuasa. Percaya enggak? Jawabannya mudah kan? Ini pertanyaan simpel. Percaya. Jadi Tuhan maha kuasa. Maha kuasa itu artinya dia bebas memilih apa saja, memilih berkehendak atas siapa saja, memutuskan perkara apapun, dia punya otoritas penuh. Maha kuasa, nggak berbatas kuasanya. Oke, jawaban itu didengarkan, disimpan, dikeep oleh si Bapak Freeport tadi, dan kemudian dia lanjutkan. Gini. Berdasarkan omonganmu ya, mulutmu sendiri ya tadi. Kalau kamu percaya Tuhan itu maha kuasa, bisa apa saja. Terus apa angelnya? Apa susahnya? Apa sulitnya? Dia mau jadi 1 kek, mau jadi 2 kek, mau jadi 3, mau jadi 1000, mau jadi 1 juta, mau jadi 1 miliar. Kan bebas. Kok kamu yang pusing? Diskusi selesai. Sudah paham yang saya ceritakan? Bukan jawaban teologis, ini jawaban bapak-bapak yang
sederhana tadi. Dia nggak buka Alkitab. Oh, namanya orang mencobai, sudah bukakan Alkitab. Oh, dia a priori kok sama Alkitab, buat apa dibukakan? Tidak perlu jawaban teologis untuk orang yang memang tujuannya tadi bukan yang pertama, bukan yang bertanya. Kalau yang bertanya, oh saudara jelaskan. Oh ini loh, apa tadi kita kan baca di Injil Yohanes pasal 6. Tadi kan saya coba katakan, oh ada bagian roh kebenaran. Terus ada aku Yesus Bapa bergantian muncul, dan kalau amanat agung Matius 28 ayat 19 itu sangat jelas, jadikanlah semua bangsa muridmu dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus toh. Nah kalau tipe orang kedua mau mencoba, ya saudara mau kulik Alkitab percuma. Enggak usah jawaban teologis untuk tipe orang kedua. Cukup jawaban logis. Pakai logika. Tuhan Maha Kuasa, deal, salaman. Nah, balikkan. Selesai. Saudara, ini nancep betul saya. Ini cerita betul otentik. Saya lama nggak ketemu sama Pak Moyo, dia tinggal di Malang sekarang. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Saya berkesan sekali dengan jawaban. Ini jawaban bodon kalau orang bilang. Ya toh, bodoh-bodohan tapi logis. Nah kita mesti tahu saudara, kita mesti tahu. Yesus, sekali lagi Yesus menjawab pertanyaan seorang pemimpin agama di Lukas 18 ayat 18. Hidup kekal itu kayak apa? Perhatikan cara menjawabnya beda dengan ketika dia ditantang orang yang mencobai Matius 22 ayat 16. Boleh nggak bayar pajak sama kaisar? Dia melihat konteks, Yesus cerdas. Kita juga mesti pintar. Ya, jangan buang energi. Untuk orang-orang tipe kedua, dengan saudara membukakan Alkitab yang dia sendiri juga nggak percaya, buat apa? Pakai logika. Tapi sekali lagi, saya ulangi, statement pertama, kita mesti berangkat dari Tuhan itu misteri. Sebisa-bisanya saya menjelaskan apapun tentang Tuhan, saya tetap terbatas Tuhan. Kamu itu terlalu besar untuk kemudian saya bisa jelaskan dengan akal saya, dengan kata-kata saya. Jangan pernah punya obsesi untuk orang nanya, kita jawab terus dia puas. Enggak. Kalau dia sampai kemudian tercerahkan dengan jawaban saudara, dan kemudian, aku kok jadi pingin ikut katekisasi, pingin ikut dibaptis. Saudara, jangan pernah kita merasa bahwa kita yang punya jasa. Kita ini kecil. Allah itu misteri yang besar. Poin kedua, kalau ada orang men-challenge saudara dengan pertanyaan, petakan dulu saudara berhadapan dengan siapa. Orang yang memang ingin belajar dan tahu. Saudara harus layani betul dengan pengetahuan saudara. Atau orang yang cuma ingin tadi ngajak ribut. Poin ketiga, kalau saudara ternyata sudah petakan orang kedua, orang yang ada di depan saudara adalah tipe yang kedua. Nah, tips saya tadi cara jawabnya kayak gitu. Ya. Ini pernah terjadi, efektif, logis, tuntas. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.